Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada kesempatan kali ini akan membahas teori psikologi sastra pada cerita pendek karangan Tenun Kata yang berjudul Tidak Seindah Itu. Namun, sebelumnya kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan teori psikologi sastra. Teori psikologi sastra yang mana tokoh terkenalnya ialah Sigmund Freud dan muridnya yang bernama Jung. Di dalam teori ini, itu ada 3 pandangan atau 3 ranah. Pertama, pandangan penulis atau pengarang yang mana berarti mengenai jalan pikiran si pengarang yang diwakili pada jalan cerita di dalam karya sastra. Yang kedua, ada pandangan tokoh atau teks. Ini berarti mengenai jalan pikiran si tokoh di dalam karya sastra tersebut yang diwakili dengan alasan dari segala tindakan atau perbuatannya guna untuk memberikan manfaat bagi kita, yaitu berupa pengajaran. Yang ketiga, itu ada pandangan pembaca, yang artinya apakah karya sastra tersebut memberikan manfaat atau tidak bagi penikmatnya yang dilakukan dengan cara penyebaran angket atau wawancara. Nah, seperti yang disebutkan tadi, saya akan membahas teori psikologi sastra pada cerita pendek karangan Tenun Kata yang berjudul Tidak Seindah Itu, yang mana saya akan membahasnya dalam ranah atau pandangan teks. Pertama, kita akan membahas dulu ranah psikologi dari tokoh Rama. Cerita pendek berjudul Tidak Seindah Itu, karangan Tenun Kata, ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang mana Rama beranggapan bahwa kenangannya bersama dengan sang istri, yakni Raisa, tidak seindah kenangannya bersama dengan sang mantan pacar. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan percakapan antara tokoh suami atau Rama dan istri, yaitu Raisa. Aku berkedip, memang kamu gak punya kenangan sama aku. Gak seindah itu. Gak seindah kenanganku sama Sinta. Dari dialog tersebut dapat dilihat mengenai jalan pikiran atau psikologi dari tokoh Rama serta alasan kenapa dia berujar demikian. Jalan pikiran dari tokoh Rama dalam cerita ini ialah dia masih belum bisa menerima atas apa yang sudah terjadi sekarang, yakni perihal Raisa sebagai istrinya. Meskipun pernikahan mereka sudah menginjak 1 tahun dan pernikahan ini terjadi atas kehendak mereka berdua. Kemudian, dalam kutipan cerpen tersebut juga disebutkan perihal tindakan Rama yang kembali berhubungan dengan mantannya. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan ini. Setelah selesai mengurusi meja, aku berjalan ke kamar. Dari luar, samar-samar terdengar suara Rama yang berbicara dengan seseorang. Sabar, Lin. Aku pengennya juga cepat-cepat. Biar tenang, coba rutin minum coklat kesukaanmu. Atau kamu sibukin diri biar gak terlalu kepikiran. Gimana kalau bantu aku cari paket liburan ke Maldives? Terserah kamu mau di Mel atau Maeru. Dari kutipan tersebut terlihat perihal perbuatan Rama yang bisa menjelaskan mengenai jalan pikirannya, yaitu masih memiliki rasa dengan mantannya, atau bisa jadi juga Rama hanya terbawa ke dalam perasaan ketika mantan pacarnya kembali menghubunginya guna meminta bantuan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa alasan dari ucapan Rama tersebut ialah bisa jadi karena ia belum bisa menerima pernikahan ini dan masih memiliki rasa dengan sang mantan, atau bisa juga Rama hanya terbawa perasaan karena mantannya kembali menghubunginya dan berujar tentang batalnya pernikahan si mantan. Di satu sisi atau pada kutipan lainnya, sifat dari tokoh Rama seperti tidak terima atas tindakan Raisa yang mana memilih untuk berpisah. Padahal sebelumnya Rama pernah berujar, aku gak mau jelasin detail gimana kelanjutan kita, tapi aku yakin kamu udah paham. Jadi kapanpun kamu siap, aku siap.
Pada kutipan itu berartikan bahwa Rama sudah siap dalam kondisi apapun dan kapanpun jika Raisa memilih untuk berpisah. Namun, ketika Raisa menyerahkan suratnya, Rama bertindak seperti tidak terima atas keputusan itu. Hal itu terdapat pada kutipan ini. Senyum getirku mengembang ketika Rama membeliak. Sudah setengah menit, matanya tak kunjung berpaling dari surat. Tubuhnya pun kaku bagaikan patung. Lalu, pada kutipan, tangan Rama yang bergetar hebat ketika membubuhkan tanda tangan. Di akhir cerita, tokoh Rama mengajak tokoh Raisa untuk tidak jadi berpisah dan membicarakan semuanya dengan baik-baik. Hal itu terdapat dalam kutipan, "Kita pulang ke rumah aja ya, kita bicarain ini lagi. Aku mohon sama kamu." Yang kemudian dilanjutkan dengan Rama yang menangisi perbuatannya. Dari tindakan dan kutipan tersebut, tokoh Rama itu menjelaskan bahwa ia mulai tidak terima dengan keputusannya, yakni untuk berpisah dengan Raisa. Dan Rama sangat menyesal atas segala tindakannya selama ini. Rama sangat menyesal. Selanjutnya ialah tokoh Raisa. Sedari awal, ia memiliki alasan yang sama atas tindakannya untuk memilih berpisah, yakni karena perlakuan Rama kepada Raisa. Hal itu tampak pada kutipan narasi, "Surat yang kutandatangani sejak Rama memperlakukanku dengan tidak baik." Bahkan hingga akhir Rama menyesali perbuatannya, Raisa tetap teguh pada sikap dan alasannya selama ini. Dia tetap ingin berpisah. Lalu pada kutipan, meskipun Rama terus mengumandangkan kata maaf berkali-kali dan membujukku untuk membatalkan perceraian, aku tetap menolak. Nah, dalam kutipan tersebut, itu menggambarkan tentang sifat Raisa yang dia tetap ingin berpisah dan teguh pendirian. Dalam benak Raisa, itu sudah tertanam bahwa ia memilih untuk menandatangani surat itu dikarenakan perlakuan Rama yang tidak baik kepadanya. Raisa, jalan pikirannya ialah apapun yang dilakukan Rama selagi tidak baik kepadanya, ia akan menandatangani surat itu. Nah, di dalam cerita pendek berjudul Tidak Seindah Itu karangan Tenun Kata dapat kita ambil sebuah pengajaran dari tingkah laku setiap tokohnya, yang mana ialah yakni janganlah pernah menyia-nyiakan hal yang saat ini sudah kita punya, karena kalau sudah terlepas atau tiada, barulah kita terasa akan sangat berartinya hal tersebut yang mana pernah kita miliki sebelumnya. Nah, segitu dulu penjelasan mengenai teori psikologi sastra di dalam cerita pendek karangan Tenun Kata yang berjudul Tidak Seindah Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah!